Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Ajriansyah. Nah, di video kali ini saya akan merangkum tentang materi pendapatan atau revenue. Nah, sebelumnya revenue atau pendapatan ini diatur di beberapa PSAK dan ISAK. Nah, yaitu ada PSAK 23 tentang pendapatan, kemudian PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, kemudian ada PSAK 10 tentang program loyalitas pelanggan. Kemudian ada ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate. Kemudian ada ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan. Kemudian ada PSAK 44 itu tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Nah, semuanya ini telah diperbarui menjadi di PSAK 72. Nah, di mana PSAK 72 ini diadopsi dari IFRS 15 dengan judul Revenue from Contract with Customer atau pendapatan dari kontrak pelanggan, berlaku efektif di tahun 2020. Nah, pendapatan itu merupakan bagian dari penghasilan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian penghasilan, bahwa penghasilan itu setiap peningkatan manfaat ekonomis dalam satu periode yang ditandai dengan aliran kas masuk, peningkatan aset selain kas, dan atau penurunan liabilitas atau kewajiban yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, kemudian penghasilan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan sendiri sama saja pengertiannya, setiap peningkatan manfaat ekonomis dalam satu periode yang ditandai dengan aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, dan atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, keuntungan itu merupakan yang tidak berasal dari aktivitas utama. Contohnya ketika ada transaksi penjualan aset dan selisih itu, selisih antara nilai buku dengan harga jual akan diakui sebagai keuntungan. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan. Nah, ada tiga: ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagang sudah diserahkan kepada pembeli. Nah, kita harus bisa di sana kita bisa mengakui pendapatan. Kemudian yang kedua, ketika kemungkinan besar atau lebih dari 50% adanya manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir, ketika manfaat dapat diukur dengan handal. Kemudian kita masuk ke pengakuan pendapatan, itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu pengakuan lebih awal. Nah, ini bisa kita lakukan ketika terdapat keyakinan yang tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Kemudian kalau pengakuan dapat ditunda, itu pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Itu bisa kita tunda untuk pengakuan pendapatannya. Kemudian penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Nah, misalnya saya perusahaan penjual alat kesehatan dan rumah sakit Tiara Sela itu membeli alat kesehatan yang saya jual. Dengan perjanjian, perusahaan saya akan merakit dan menginstalasi dan menguji adalah tugas perusahaan saya atau kewajiban perusahaan saya. Lalu alat kesehatan itu dikirim. Nah, saat dikirim belum bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, baru bisa diakui sebagai pendapatan ketika kewajiban perusahaan saya, yaitu dengan merakit, menginstalasi, dan menguji tadi sudah saya berikan kepada pihak rumah sakit Tiara Sela. Nah, kita masuk ke contoh soal. PTA menjual barang kepada PTB dengan kesepakatan akan memberikan diskon jika PTB mampu melakukan pembelian dalam satu periode itu lebih dari 200 juta rupiah. Nah, di tanggal 1 April periode tersebut, PTB melakukan pembelian senilai 100 juta. Nah, berdasarkan riwayat dua periode sebelumnya, ternyata
PTB selalu melakukan pembelian di atas 200 juta rupiah. Nah, selama periode April sampai Desember, berdasarkan soal di atas, PTA harus mengurangi pendapatannya sebesar 2% dikali 100 juta, yaitu 2 juta rupiah. Nah, karena itu tadi berdasarkan informasi bahwa 2 periode sebelumnya PTB selalu melakukan pembelian di atas 200 juta. Maka kita harus mencatat jurnal pada 1 April itu dengan mendebitkan piutang sebanyak 98 juta rupiah dan pendapatan 98 juta rupiah. Nah, ternyata kalau kondisinya jika PTB itu gagal memenuhi kesepakatan, maka pengakuan diskon dihapuskan. Nah, ternyata PTB ini tidak memenuhi melakukan pembelian di atas 200 juta. Maka PTA harus menghapuskan diskon yang telah mereka akui tadi sebelumnya. Nah, dengan cara mengembalikan piutang kita sebanyak 2 juta. Artinya kita mendapat kembali diskon yang telah kita berikan sebesar 2 juta tadi kepada PTB, sehingga menambah piutang kita sebanyak 2 juta rupiah dan menghapus akun diskon di posisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, pengakuan pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi ini dipenuhi. Nah, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk pendapatan itu diakui. Pertama, perusahaan telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kemudian, perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang maupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Kemudian, jumlah pendapatan tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Kemudian harus memungkinkan akan mengalirkan manfaat ekonomi ke perusahaan. Dan yang terakhir itu jika kondisinya itu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan handal. Kemudian ada penjualan tagih dan tahan, bill and hold. Nah, di mana pengiriman ditunda atas penerimaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Nah, pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Kemudian, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Kemudian ada juga pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat pembayaran lazimnya tetap berlaku. Kemudian ada instalasi dan inspeksi. Nah, diakui ketika semua kewajiban instalasi itu semua kewajiban itu terselesaikan. Nah, maka harus ditunda terlebih dahulu. Kemudian ada hak pengembalian dari pembeli. Nah, jika ada ketidakpastian, maka pendapatan diakui ketika pengiriman secara resmi dilakukan. Kemudian kalau sudah ada kepastian bahwa pembeli akan mengembalikan barang, maka perusahaan harus menunggu sampai dengan tenggat waktu pengembalian itu berakhir. Nah, baru bisa mengakui adanya pendapatan. Nah, kemudian terkait penjualan konsinyasi atau barang titipan. Nah, biasanya orang yang menitipkan ini disebut dengan consignor. Nah, pendapatan diakui oleh si penitip saat barang telah dijual oleh orang yang dititipkan tadi. Misalnya saya menerima barang titipan dari Andi. Nah, si Andi baru bisa mengakui saat barang itu telah saya jual kepada pembeli atau pihak ketiga. Kemudian saya tidak akan mencatat barang titipan tadi sebagai aset saya, karena itu merupakan barang titipan yang merupakan aset dari si Andi. Kemudian si Andi tadi akan mendapatkan laba atas penjualan, dan si Andi akan memberikan komisi kepada saya atas penjualan yang telah saya lakukan.
Kemudian ada yang namanya penjualan cicilan. Nah, pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Kemudian harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada video pertemuan kali ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.